Kukira aku datang untuk memberi kejutan, tapi yang kudengar justru rencana kematianku. Sejak itu, aku pergi tanpa jejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela rumah kecil di pinggiran kota. Aroma teh hangat memenuhi ruang tamu. Dan di meja makan, seorang wanita duduk diam menatap dua cangkir yang telah ia siapkan. Cangkir pertama untuknya, cangkir kedua yang tak pernah lagi disentuh untuk suaminya. Naila menarik nafas panjang. Ia sudah terbiasa sarapan sendiri belakangan ini. Raka, suaminya, semakin sibuk sejak beberapa bulan terakhir. Katanya proyek di luar kota menuntut banyak waktu. Naila mencoba mengerti, berusaha tidak berpikir macam-macam. Ia tahu kehidupan rumah tangga tidak selalu mulus, dan sebagai istri, ia harus sabar. Begitu kata ibunya dulu. Namun kesunyian itu lama-lama mulai menggigit. Rumah yang dulu hangat dengan canda tawa, kini hanya diisi suara jam dinding dan langkah kakinya sendiri. Setiap malam, ia menatap layar ponselnya, menunggu pesan Raka yang semakin jarang masuk. Kadang hanya satu kalimat singkat, "Aku sibuk, jangan tunggu." Tapi pagi itu, Naila memutuskan sesuatu. Ia akan menyusul Raka keluar kota. Bukan untuk menuduh atau mencari masalah, tidak. Ia hanya ingin memberi kejutan, menunjukkan bahwa ia masih peduli, bahwa cintanya masih sama seperti dulu. Ia ingin membuat Raka tersenyum saat melihatnya datang tiba-tiba membawa makanan kesukaannya, rendang buatan tangan sendiri. Dia pasti senang, gumam Naila, sambil melipat baju Raka yang masih bersih dan menaruhnya ke dalam koper. Namun di sela-sela semangat itu, ada keraguan yang tak bisa ia usir. Beberapa hari lalu ia sempat menelpon Raka, tapi suara di seberang terdengar tergesa dan dingin. Seolah Raka tak ingin bicara lama dengannya. "Aku lagi di luar, Nay. Banyak urusan. Jangan datang ya, nanti malah repot." Kalimat itu sempat membuat dadanya sesak. Tapi Naila menepis perasaan aneh itu. Ia menenangkan diri dengan keyakinan sederhana, mungkin suaminya hanya lelah. Ia menatap cermin, merapikan kerudungnya, lalu tersenyum kecil. Wajahnya tampak letih, tapi matanya masih menyimpan cinta yang tulus. Ia tak ingin kehilangan keyakinan bahwa Raka masih pria baik yang dikenalnya dulu. Lelaki yang dulu rela menjual motornya demi biaya pengobatan ibunya, lelaki yang berjanji akan menjaganya dalam suka dan duka. Sebelum berangkat, Naila membuka dompet kecilnya dan menatap foto lama mereka. Foto diambil saat bulan madu, dengan latar laut biru dan senyum mereka yang lebar. "Kita bahagia waktu itu," bisiknya pelan. Perjalanan menuju kota tempat Raka bekerja memakan waktu 8 jam. Di bus, Naila duduk di dekat jendela, membiarkan angin dan suara deru mesin menenangkan pikirannya. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka, saat Raka selalu menjemputnya pulang kerja, saat mereka makan mie instan berdua di dapur kecil sambil tertawa karena lupa beli beras. Senyumnya perlahan memudar. Semuanya terasa jauh sekarang. Raka mulai jarang pulang, jarang bertanya kabar. Bahkan ia tak lagi mengangkat telepon saat malam. Tapi Naila tetap berpegang pada harapan kecil. Mungkin ini hanya fase. Mungkin Raka butuh waktu. Ia hanya perlu hadir, menunjukkan cinta yang nyata. Sesampainya di kota tujuan, hari sudah menjelang malam. Ia turun dari bus dengan koper di tangan dan menatap sekitar dengan rasa rindu dan gugup. Di ponselnya pesan terakhir dari Raka masih terbuka. "Aku rapat sampai larut, jangan ganggu dulu." Ia menatap layar itu lama, lalu tersenyum getir. Kalau aku muncul tiba-tiba, dia pasti terkejut. Tapi senang, katanya meyakinkan diri sendiri. Ia memesan ojek menuju hotel tempat Raka biasanya menginap.
yang dulu pernah disebutnya sebagai tempat kerja sementara. Dalam perjalanan, hatinya berdebar aneh. Ada rasa takut, tapi juga harap. Ia ingin percaya bahwa di balik semua jarak dan dingin itu, Raka masih pria yang sama. Sampai di depan hotel, Naila berhenti sejenak. Ia menatap bangunan tinggi itu, menarik nafas dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. "Bismillah," bisiknya. Ia melangkah perlahan menuju lobi, membawa koper dan hati yang penuh harapan. Di tangannya, ia menggenggam hadiah kecil. Jam tangan yang dulu pernah diinginkan Raka, tapi belum sempat ia belikan. Ia ingin memberinya malam ini, sambil berkata, "Aku percaya semua ini cuma salah paham." Ia tak tahu, malam itu bukan tentang kejutan manis, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langit mendung menyelimuti perjalanan panjang Naila menuju kota tempat Raka bekerja. Bus yang ia tumpangi bergetar lembut di jalanan yang berliku. Sementara di luar, pepohonan tampak berlari mundur, seperti waktu yang ia tinggalkan di belakang. Di pangkuannya, ia memeluk erat tas kecil berisi bekal sederhana dan hadiah kecil untuk suaminya. Ia tersenyum sendiri, membayangkan wajah Raka saat melihatnya tiba-tiba datang. Dia pasti terkejut, gumamnya pelan. Dalam bayangannya, Raka akan tertawa, memeluknya, lalu berkata, "Kenapa repot-repot datang sejauh ini, sayang?" Naila bisa membayangkan tawa itu, tawa yang dulu membuat hatinya tenang, seolah semua lelah dalam hidup bisa hilang dalam sekejap. Namun, di balik senyum itu, hatinya menyimpan cemas. Perasaan yang ia tak ingin akui. Raka memang berubah. Tidak hanya jarang pulang, tapi juga dingin, jauh, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Namun Naila menolak berpikir buruk. Ia percaya pada cinta, pada kesetiaan yang telah mereka bangun bertahun-tahun. Ia percaya Raka masih lelaki yang sama. Lelaki yang dulu menatapnya penuh haru di depan penghulu sambil berjanji, "Aku tidak akan pernah biarkan kamu merasa sendiri." Pandangan Naila kosong menatap keluar jendela. Butiran hujan mulai turun, menetes di kaca seperti mengikuti ritme hatinya. Ia mengingat hari pertama mereka menikah, rumah kontrakan kecil yang mereka isi dengan tawa. Saat hujan deras mengguyur, mereka duduk berdempetan di bawah atap bocor sambil menampung air pakai ember. Raka waktu itu tertawa, "Kita belum kaya, tapi kita punya satu sama lain." Naila ikut tertawa, tidak peduli lantai becek atau nasi dingin yang mereka makan. Kini, semua terasa jauh. Raka tak lagi bicara panjang di telepon, bahkan tak sempat menanyakan apakah Naila sudah makan. Ia menatap ponselnya. Tak ada pesan baru, hanya layar gelap memantulkan wajahnya yang letih. Tapi meski begitu, ia menepuk dadanya sendiri dan berbisik, "Tidak apa-apa Naila, semua ini demi cinta. Kadang orang hanya butuh ruang untuk berjuang. Kau harus percaya pada suamimu." Bus berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Para penumpang turun untuk istirahat dan makan. Naila ikut turun membeli segelas teh manis dan roti. Ia duduk di pojok warung, memandangi pasangan muda di meja seberang. Mereka tertawa bersama sambil saling menyuapi. Adegan sederhana itu membuat dadanya perih, bukan karena iri, tapi karena rindi pada masa ketika dirinya dan Raka masih seperti itu. Dulu dia selalu bilang, "Aku suka teh buatan kamu, Nay. Rasanya bikin tenang," katanya dalam hati, menatap uap teh yang perlahan menipis. Kini bahkan suara itu sudah tak terdengar lagi. Setelah beristirahat sejenak, perjalanan dilanjutkan. Malam mulai turun, dan cahaya lampu jalan berkelebat di jendela seperti bayangan masa lalu yang enggan pergi. Di dalam bus, suasana sunyi. Hanya suara roda dan angin malam menemani pikirannya yang berkelana jauh. Naila membuka ponselnya lagi, melihat foto-foto lama mereka. Ada foto di mana Raka memeluknya dari belakang saat di dapur. Foto saat mereka merayakan ulang tahun sederhana dengan lilin kecil di atas kue buatan sendiri. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia cepat menghapusnya takut dilihat orang lain, tapi tangannya gemetar, hatinya hancur pelan. Ia mulai berpikir, mungkinkah Raka berubah karena lelah mencari nafkah atau karena tekanan pekerjaan? Ia menolak membiarkan pikirannya menuduh. Ia memilih percaya karena bagi Naila, cinta adalah soal kesetiaan hati, bukan sekedar kata-kata.
Ia berpegang pada harapan itu, meski sedikit demi sedikit harapan itu mulai rapuh. Ketika bus akhirnya berhenti di terminal kota tujuan, jam menunjukkan hampir pukul 9 malam. Udara dingin menyapa, menusuk kulit. Naila berdiri di depan terminal dengan koper kecil di tangan, menatap lampu-lampu kota yang bergemerlap. Di sanalah suaminya tinggal. Di kota inilah ia berharap bisa mengembalikan cinta yang perlahan pudar. Ia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum tipis. "Aku datang, Raka. Aku hanya ingin lihat senyum kamu lagi," bisiknya. Namun di balik langkah tegap dan niat tulus itu, ada sesuatu yang belum ia tahu. Bahwa perjalanan ini bukan menuju pelukan hangat seorang suami, melainkan menuju luka paling dalam yang akan mengubah hidupnya selamanya. Udara malam terasa lembab ketika Naila turun dari mobil sewaan di depan hotel, tempat Raka biasa menginap. Ia menatap papan nama hotel itu lama, mencoba menenangkan degup jantung yang berdebar tak karuan. Lampu-lampu di lobi memantul di kaca besar, menampakkan bayangan dirinya sendiri yang tampak letih, tapi berusaha tegar. Ia menarik nafas panjang, lalu menata rambutnya yang kusut oleh perjalanan panjang. Senyum tipis muncul di bibirnya, senyum seorang istri yang ingin memberi kejutan kecil untuk suami yang dicintainya. Dalam pikirannya, ia membayangkan betapa bahagianya Raka nanti, melihatnya datang membawa koper, makanan kesukaannya, dan hadiah kecil yang sudah ia siapkan sejak pagi. Namun langkahnya terhenti di depan meja resepsionis ketika petugas hotel mengatakan sesuatu yang membuatnya mengerutkan kening. "Maaf Bu, suami Ibu, Pak Raka, sudah check-in bersama tamu lain. Mereka minta jangan diganggu." Naila mencoba setersenyum agar tak menimbulkan curiga. "Oh iya kah? Boleh saya tahu nomornya?" Petugas itu sempat ragu, tapi akhirnya menyebutkan kamar Raka karena Naila memperkenalkan diri sebagai istrinya. Tangannya gemetar saat menekan tombol lift. Pintu terbuka dan ia masuk sendirian. Jantungnya berdetak semakin cepat. Kata-kata resepsionis tadi terus terngiang di kepalanya. Bersama tamu lain. Siapa tamu itu? Kenapa Raka tak bilang apa-apa? Lift berhenti di lantai 5. Ia melangkah perlahan di koridor yang sepi. Setiap langkah terasa berat, seolah udara di sekitarnya ikut menahan napas. Dari kejauhan, samar-samar ia mendengar suara tawa, suara Raka. Ia mengenali tawa itu dengan sangat jelas. Tawa yang dulu membuatnya merasa aman, kini justru membuat dadanya sesak. Naila berdiri di depan pintu bernomor 512. Dari balik pintu itulah suara-suara itu terdengar. Ia hendak mengetuk, tapi langkahnya berhenti ketika suara seorang wanita terdengar jelas. Suara yang lembut tapi menusuk telinga. "Tapi Rak, kamu yakin ini gak berisiko? Gimana kalau ketahuan?" Naila menahan napas. Ia tahu suara itu. Tania, rekan kerja Raka dulu. Perempuan yang sering dibicarakan teman-temannya di kantor dulu. Perempuan yang katanya hanya teman kerja biasa. Suara Raka terdengar santai, bahkan sedikit tertawa. "Tenang aja Tan, semua udah kuatur. Dia bakal kecelakaan. Polisi pasti pikir itu murni insiden. Begitu dia mati, uang asuransinya cair, utangku lunas, dan kita bisa mulai hidup baru." Dunia seakan berhenti berputar. Naila terpaku di tempat. Tangannya yang memegang tas perlahan bergetar hebat. Kata-kata itu menusuk telinganya lebih tajam dari pisau. Begitu dia mati, kalimat itu berulang di kepalanya, menghantam batinnya tanpa ampun. Suara Tania kembali terdengar, lembut namun sinis. "Kamu tega banget Raka, tapi aku suka laki-laki yang berani. Setelah semua ini selesai, kita bebas ya." Lalu terdengar tawa kecil mereka berdua. Tawa yang bagi Naila terdengar seperti belat yang menari di dadanya. Naila menutup mulutnya, berusaha menahan isak agar tak terdengar. Air matanya jatuh satu persatu tanpa bisa dibendung, tubuhnya lemas. Tapi ia tetap berdiri, mendengarkan hingga tuntas, meski hatinya hancur berkeping-keping. Raka melanjutkan dengan suara pelan tapi penuh keyakinan. "Aku udah daftarin asuransi atas namanya sejak setahun lalu. Nilainya cukup besar. Mobilnya juga aku servis biar gampang diatur. Begitu semuanya terjadi, aku tinggal pura-pura sedih."
Kali ini, Naila benar-benar harus menutup mulut rapat-rapat agar tidak berteriak. Ia ingin menerobos pintu itu, ingin menampar wajah lelaki yang dulu ia percaya sepenuh hati, tapi langkahnya kaku, kakinya terasa berat seperti diikat rantai. Di matanya terbayang semua pengorbanan yang pernah ia lakukan. Bagaimana ia rela menjual perhiasan untuk membantu Raka membayar utang bisnisnya. Bagaimana ia menahan lapar agar Raka bisa makan lebih dulu. Bagaimana ia menolak tawaran kerja agar bisa menemani Raka di rumah. Semua itu dirasa sia-sia. Cinta yang ia rawat dengan sabar bertahun-tahun ternyata hanya dijadikan alat untuk sebuah rencana kematian. Naila perlahan mundur beberapa langkah, menempelkan tubuhnya ke dinding lorong hotel. Air matanya terus jatuh tanpa suara. Ia menatap lantai, berusaha menenangkan diri. Napasnya tersengal-sengal. Di dalam kamar, suara tawa mereka masih terdengar samar, seolah mengiringi kepergiannya malam itu. Dan dalam diam, Naila tahu, malam itu bukan hanya tentang kebohongan yang terbongkar. Malam itu adalah saat seorang istri yang lembut mulai berubah menjadi seseorang yang tak akan pernah sama lagi. Naila berdiri di depan hotel itu cukup lama, menatap langit malam yang kelam tanpa bintang. Hembusan angin terasa menampar kulitnya, seolah ikut menertawakan kebodohannya selama ini. Jemarinya gemetar saat mencoba menyalakan ponsel, tapi matanya terlalu buram oleh air mata. Ia bahkan tak tahu harus menghubungi siapa, karena selama ini hidupnya hanya berputar di sekitar Raka. Ia tertawa lirih, getir, hampir tanpa suara. "Selama ini, aku hanya boneka ya, Kak?" bisiknya pelan. Langkahnya gontai meninggalkan area hotel. Setiap langkah terasa berat, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang perlahan mulai menyala. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Amarah yang bercampur tekad. Ingatan tentang bagaimana Raka dulu menggenggam tangannya, berjanji melindunginya sampai mati, kini berubah menjadi luka yang menyesakkan. Ia ingat bagaimana Raka selalu menatapnya dengan lembut, namun ternyata di balik tatapan itu tersimpan niat membunuh. Di halte seberang Naila duduk. Lampu jalan menerangi wajahnya yang pucat. Ia menatap cincin di jarinya lama sekali. Cincin yang dulu ia jaga, ia lepaskan perlahan dan menggenggamnya kuat-kuat. "Kau ingin aku mati?" "Tidak, Raka. Aku akan hidup. Hidup lama. Lebih lama dari yang kau sangka." Pikirannya kalut, tapi langkahnya mulai tegas. Ia harus pergi jauh malam ini, sebelum Raka tahu ia sempat datang. Ia tahu, jika Raka sadar rencananya bocor, maka nyawanya benar-benar bisa melayang. Naila menyusuri jalan menuju terminal dengan langkah cepat. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi tubuhnya yang sudah menggigil. Tapi di dalam hujan itu, Naila merasa justru sedang dilahirkan kembali. "Mulai malam ini, aku bukan Naila yang dulu," gumamnya di bawah napas. Di perjalanan menuju kota lain, pikirannya terus berputar. Ia mencoba menyusun kepingan logika yang berserakan, mulai dari hutang Raka, asuransi atas mamanya, dan betapa Tania, wanita yang selalu ia percayai hanya sebagai rekan kerja, ternyata menjadi bagian dari rencana busuk itu. Setiap kali mengingat nama Tania, dadanya kembali sesak. Ia teringat betapa sering ia membawakan oleh-oleh untuk wanita itu saat Raka memintanya. "Kasih aja ke Tania, dia bantu aku di proyek kantor," kata Raka waktu itu. Sekarang baru ia sadar, ternyata ia sendiri yang menyiapkan jalan bagi pengkhianat itu untuk menghancurkan rumah tangganya. Kereta malam itu melaju perlahan, menembus kabut. Naila bersandar di jendela, menatap bayangan dirinya di kaca. Wajah yang dulu lembut kini tampak keras, seolah semua rasa takutnya terkikis oleh kenyataan pahit. Dalam keheningan, ia menulis sesuatu di ponselnya. Catatan kecil yang hanya untuk dirinya sendiri. "Aku tidak akan membalas mereka dengan amarah.
Aku akan membalas dengan diam dan bukti. Aku akan hidup, dan suatu hari nanti mereka akan memohon untuk diampuni. Senyumnya tipis, tapi tegas. Malam semakin larut, di luar petir sekali menyambar. Dan di dalam kereta yang dingin, Naila menatap langit hitam yang berkilat di balik kaca. Ia tahu badai ini belum berakhir. Tapi ia juga tahu, kali ini ia tidak akan menjadi korban lagi. Perlahan ia menutup matanya, menggenggam erat cincin kawinnya yang kini terasa seperti benda asing. Selamat tinggal, Naila yang lemah. Mulai besok, aku akan hidup. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Malam itu, di kamar penginapan murah yang disewa mendadak, Naila duduk diam di atas ranjang tipis dengan wajah tanpa ekspresi. Matanya menatap kosong pada selembar kertas putih di pangkuannya. Di luar jendela, hujan mengguyur kota kecil itu tanpa henti, menciptakan suara ritmis yang entah kenapa justru menenangkan hatinya yang hancur. Pena di tangannya bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena emosi yang menumpuk. Setiap huruf yang ia tulis terasa seperti luka baru yang ia ukir dengan sadar. Tinta hitam itu membentuk kalimat yang sederhana namun tajam. Kau ingin kematianku, tapi aku akan hidup, agar kau tahu rasanya kehilangan yang benar-benar hidup. Tangannya berhenti, matanya menatap tulisan itu lama sekali, sebelum akhirnya tersenyum pahit. Aku sudah mati di hatimu, Raka, tapi bukan berarti aku akan benar-benar mati, bisiknya pelan. Ia melipat kertas itu hati-hati, memasukkannya ke dalam amplop, lalu menulis satu kata di depannya. Untukmu. Menjelang tengah malam, ia kembali ke hotel tempat Raka menginap. Langkahnya ringan tapi mantap. Di sepanjang koridor sepi itu, jantungnya berdetak kencang, bukan karena takut, melainkan karena ini adalah kali terakhir ia menginjak jejak kebodohan masa lalunya. Dengan hati-hati, ia menempelkan amplop itu di pintu kamar Raka menggunakan selotip kakil yang ia bawa dari rumah. Ia menatapnya sejenak, lalu berkata lirih, mulai malam ini, yang mati bukan aku, tapi hubungan kita. Tanpa menoleh lagi, Naila berjalan pergi. Keesokan paginya, Raka terbangun dengan wajah kusut. Tanya masih setengah tertidur di sampingnya, sementara suara ketukan pintu kecil terdengar. Ia beranjak malas membuka pintu, dan matanya langsung tertuju pada secarik kertas putih yang menempel di sana. Ia membacanya cepat, dan wajahnya langsung berubah pucat. Tangannya gemetar. Tania yang penasaran ikut mendekat, membaca dari belakang. Dia tahu, bisik Tania. Wajahnya tegang. Raka menatapnya tajam. Tidak mungkin dia dengar semuanya semalam. Mereka saling berpandangan panik. Raka langsung mengambil ponselnya, mencoba menelpon Naila. Tapi nada sambung hanya berbunyi, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Pikirannya berputar cepat. Ia berlari ke tempat parkir, memastikan sesuatu. Tapi yang ia lihat membuat darahnya berhenti mengalir. Mobil Naila sudah tidak ada. Beberapa jam kemudian, berita itu datang seperti petir di siang bolong. Polisi menemukan sebuah mobil jatuh di tepi jurang di daerah perbukitan sekitar 30 km dari kota. Di dalamnya ada tas tangan, dompet, dan ponsel Naila. Tidak ada jasad, hanya bekas darah di bagian kursi depan dan kaca depan yang pecah. Raka langsung lemas. Ia pura-pura menangis histeris di depan petugas kepolisian, menggenggam kepala dan menyalahkan diri sendiri di hadapan wartawan yang datang meliput. Dia istri saya. Saya tidak sangka ini terjadi. Dia hanya ingin menyusul saya. Tania berdiri di belakangnya, memegangi bahu Raka sebagai teman kantor yang berduka. Tapi di balik tatapan simpati pura-pura itu, ada bayangan panik yang sulit disembunyikan.
Bagaimana kalau dia sengaja menghilang? Bisik Tania di sela liputan. Tidak mungkin, dia bukan tipe orang seperti itu. Jawab Raka dengan suara parau. Tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa takut yang nyata. Sementara itu, jauh dari kota itu, di sebuah rumah sewa kecil di daerah pegunungan, Naila menatap televisi kecil miliknya. Di layar, foto dirinya terpampang besar dengan tulisan, seorang wanita bernama Naila Wijaya diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Naila mengusap air matanya perlahan. Bukan karena sedih, tapi karena menyadari betapa cepatnya dunia percaya pada kebohongan yang terlihat sempurna. Ia mematikan televisi, lalu membuka laptop di meja kecilnya. Di sana ia menatap dokumen-dokumen yang tersimpan di flash disk, salinan polis asuransi jiwa, bukti transfer utang Raka, dan rekaman suara dari malam sebelumnya. Percakapan antara Raka dan Tania yang berhasil ia rekam dengan ponselnya sebelum meninggalkan hotel. Senyum kecil muncul di wajahnya. Kau ingin aku mati agar kau bisa hidup tenang, Raka? Baiklah, anggap saja aku sudah mati. Tapi kau belum tahu, dari kematian ini aku akan mulai hidup dengan cara yang baru. Naila menatap keluar jendela. Kabut turun perlahan, menutupi pemandangan pegunungan di jauhan. Ia menegakkan tubuh, menatap langit abu-abu itu dengan tatapan yang berbeda, tajam, tenang, dan penuh perhitungan. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Tidak akan ada lagi air mata, hanya rencana. Pagi itu, udara lembab menyelimuti sebuah kota kecil di pinggir laut. Kota yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk keramaian, menjadi tempat persembunyian Naila setelah dunia menganggapnya telah tiada. Rambut panjangnya kini dipotong sebahu, dan ia menggunakan nama baru, Laras. Identitas yang sederhana, namun menyelamatkan hidupnya. Ia bekerja di sebuah warung kopi kecil milik pasangan tua yang baik hati. Setiap pagi, ia menyeduh kopi untuk pelanggan sambil menatap laut dari jendela kecil di dapur belakang. Kadang, ia masih terbangun tengah malam, memegang dada karena mimpi buruk. Mimpi saat ia mendengar suaminya sendiri merencanakan kematiannya. Tapi setiap kali itu datang, ia menenangkan diri dengan satu kalimat yang selalu ia ulangi dalam hati. Aku masih hidup, dan itu cukup untuk membuat mereka gelisah. Hari-hari berlalu pelang tapi penuh makna. Dari seorang istri yang dulu tidak pernah bekerja di luar rumah, Naila mulai belajar mengelola keuangan, belajar membuat kue, hingga mengatur pesanan kecil-kecilan dari pelanggan. Warung itu lambat laun menjadi ramai, dan pemiliknya mempercayakan banyak hal kepadanya. Ia menemukan kembali arti keberadaan dirinya, bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai dirinya sendiri. Suatu sore, hujan turun deras. Naila menutup jendela warung dan hendak pulang ketika seorang pria berjaket basah masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya lelah, tapi matanya ramah. Maaf Bu, Mbak, boleh numpang berteduh sebentar? Tanyanya. Naila mengangguk, menyiapkan segelas kopi panas. Duduk saja, hujannya sepertinya belum akan berhenti. Pria itu senyum kecil. Terima kasih, saya Reno. Percakapan mereka awalnya biasa, sekadar basa-basi tentang hujan dan angin laut. Namun dari cara bicara Reno, Naila tahu pria ini bukan sekadar pelancong. Tangannya kasar, seperti pekerja. Tapi tutur katanya halus. Ia kemudian tahu, Reno bekerja serabutan. Kadang memperbaiki perahu nelayan, kadang membantu orang tua pemilik warung menata stok barang. Hari berganti minggu, Reno jadi sering datang. Entah membantu memperbaiki pintu belakang yang macet atau sekadar membawa ikan segar dari pelabuhan. Ia tidak pernah bertanya banyak soal masa lalu Naila, tapi tatapannya seakan tahu bahwa wanita di depannya menyimpan luka besar. Suatu malam, ketika listrik mati dan mereka duduk di teras warung dengan lilin kecil, Reno akhirnya berkata pelan, "Aku tahu, kamu bukan hanya Laras." Naila menoleh cepat. Tubuhnya menegang. Reno melanjutkan,
Aku pernah lihat beritanya di televisi tentang wanita yang dikabarkan meninggal di jurang. Aku tidak bilang ini untuk mengungkit masa lalu, tapi karena aku ingin kamu tahu, aku tidak akan bilang apapun pada siapapun. Naila menunduk. Untuk pertama kalinya ada seseorang yang tahu siapa dia sebenarnya, tapi tidak menghakimi, tidak menanyakan alasan, tidak memangsa jawaban. Aku tidak ingin kembali, ucap Naila akhirnya. Suaranya serak. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Renu tersenyum lembut. Kalau begitu, hiduplah. Tapi jangan sekadar sembunyi. Hidup itu bukan bersembunyi dari masa lalu, tapi berdiri di atasnya tanpa jatuh lagi. Kata-kata itu melekat di benak Naila. Hari-hari berikutnya, ia benar-benar mulai bangkit. Reno membantu membuatkan situs kecil untuk memasarkan kue buatannya. Ia menamakan usahanya Langit Baru. Sebuah simbol bahwa hidupnya pun kini memulai babak baru. Usahanya perlahan berkembang. Ia mulai mendapat pelanggan dari luar kota. Seringkali ia tersenyum getir ketika melihat pesanan datang dari alamat kota tempat Raka tinggal. Dunia memang kecil, pikirnya. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang terus menghantui. Rasa penasaran, apakah Raka benar-benar percaya bahwa ia sudah mati? Apakah hidupnya kini benar-benar tenang bersama wanita itu? Malam-malam sepi di tepi laut sering membuat Naila termenung lama di depan layar laptop. Menatap berkas-berkas rekaman yang masih ia simpan. Bukti suara yang bisa menghancurkan hidup Raka kapanpun ia mau. Tapi Naila belum melangkah. Belum saatnya. Reno kadang melihatnya termenung lalu berkata pelan, "Kau bukan korban, Naila. Kau adalah bukti bahwa luka bisa menciptakan kekuatan." Naila menatap laut, senyum tipis menghiasi wajahnya. Aku tahu, hanya saja ada hal-hal yang belum selesai. Ia menghela napas panjang. Dan suatu hari nanti, aku akan kembali. Bukan sebagai wanita yang dihianati, tapi sebagai seseorang yang akan menagih harga dari pengkhianatan itu. Malam itu angin laut bertiup kencang, meniup tirai tipis di warung kecil mereka. Reno menatap Naila diam-diam. Ia tahu, di balik ketenangan wajah wanita itu, ada badai yang menunggu waktu untuk kembali mengamuk. Hari-hari pertama setelah kabar kematian Naila menyebar, Raka berusaha bersikap tenang di depan semua orang. Ia memerankan diri sebagai suami yang berduka, mengirim karangan bunga ke rumah orang tua Naila, menangis di depan wartawan, bahkan mengunggah ucapan belasungkawa di media sosial. Semua terlihat sempurna. Namun waktu berjalan, dan bayangan gelap mulai menyelimuti kehidupannya. Sudah seminggu sejak mobil Naila ditemukan di tepi jurang, tapi polisi belum juga menemukan jasadnya. Raka mulai resah tapi masih berusaha menenangkan Tania. Pasti nanti ada kabar. Tubuhnya mungkin terseret arus sungai di bawah sana, katanya sambil menatap kosong keluar jendela apartemen tempat mereka bersembunyi. Tania menatapnya tajam, wajahnya penuh ketegangan. Kau bilang semuanya sudah kau atur, katanya akan terlihat alami. Sekarang apa? Polisi mulai memeriksa ulang laporan kecelakaan itu, bahkan menanyakan soal hubunganmu denganku. Raka meremas rambutnya. Tenang dulu Tan, jangan panik. Semua akan beres kalau asuransi itu cair. Kita bisa pergi dari sini memulai hidup baru. Bagaimana mau cair kalau tidak ada jenazah? Mereka bilang mereka tidak akan mencairkan uang sampai ada bukti kematian. Seru Tania sambil melempar berkas ke meja. Kau bilang dia pasti mati. Kata-kata itu menghantam kepala Raka keras sekali. Malam-malam berikutnya, ia tak bisa tidur. Ia mulai bermimpi buruk. Mimpi melihat Naila berdiri di tepi jurang, menatapnya dengan mata tajam penuh air mata. Kenapa kau lakukan ini padaku, Raka? Ia terbangun dengan keringat dingin setiap malam. Napas memburu, jantung berdetak cepat. Sementara itu, kabar mulai beredar di lingkungan tempat kerja Raka. Beberapa rekan mulai berbisik, mengapa kecelakaan itu begitu aneh? Mengapa hanya mobil dan barang-barang Naila yang ditemukan, tanpa jejak tubuhnya?
Bahkan pihak asuransi yang awalnya terlihat siap membayar, kini bersikap dingin. Mereka menunda proses klaim dan mulai menyelidiki lebih dalam. Raka dipanggil ke kantor asuransi untuk dimintai keterangan tambahan. Di ruangan berpendingin itu, ia duduk gelisah berhadapan dengan dua penyidik. "Bapak yakin istri Bapak benar-benar mengalami kecelakaan tunggal?" tanya salah satu dari mereka dengan nada lembut tapi tajam. "Tentu saja, saya sudah ke TKP sendiri," jawabnya terburu-buru. Menarik, karena berdasarkan hasil forensik di mobil, tidak ada bekas darah yang cukup menunjukkan adanya luka fatal. Bahkan sabuk pengamannya tidak terlepas. Apa mungkin seseorang sengaja meninggalkan mobil itu di sana? Raka terdiam. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Di sisi lain, Tania mulai merasa cemas dan tertekan. Setiap malam ia mendengar langkah di lorong apartemen, merasa seperti diawasi. Kadang ada pesan tak dikenal masuk ke ponselnya. "Tidakkah kau takut pada apa yang sudah kau lakukan? Kau pikir dia benar-benar mati?" Tania mulai kehilangan ketenangan. "Raka, aku tidak tahan. Aku merasa dia masih hidup." Raka menampar meja keras. "Kau pikir aku tidak takut?" Namun dalam hati kecilnya, Raka tahu. Ketakutannya bukan tanpa alasan. Ia mulai melihat tanda-tanda kecil yang membuat darahnya membeku. Akun media sosial lama Naila yang tiba-tiba aktif kembali hanya untuk beberapa menit. Pesan email tak bernama masuk ke kantor asuransinya dengan lampiran rekaman suara samar-samar. Begitu dia mati kecelakaan, uang asuransinya cukup buat lunasin semua utangku. Suaranya sendiri. Raka hampir pingsan saat mendengarnya. Ia segera menutup laptop dan mematikan semua sambungan internet. Tapi teriakan batinnya tak bisa dihentikan. Tidak mungkin dia masih hidup. Sementara itu di sebuah ruangan kecil di pinggiran kota Pantai, Naila duduk di depan layar laptopnya dengan tatapan dingin. Di sampingnya ada tumpukan dokumen dan flash disk berisi data keuangan Raka. Reno duduk di seberang, memperhatikan diam-diam. "Jadi kau benar-benar ingin memulainya sekarang?" tanya Reno perlahan. Naila mengangguk tanpa ragu. Sudah cukup waktu, mereka merasa aman sekarang. Giliran mereka merasakan ketakutan yang sama seperti yang mereka tanam. Ia menekan beberapa tombol, mengirimkan file anonim ke email pihak asuransi dan beberapa wartawan lokal. Semua bukti tentang utangnya, percakapan mereka, sampai waktu pertemuan di hotel sudah lengkap. Aku pastikan mereka tidak akan tidur tenang. Reno menatapnya agum sekaligus prihatin. "Kau tahu Naila, cara terbaik membalas bukan hanya membuat mereka takut, tapi membuat mereka sadar." Naila menatap layar dengan senyum getur. "Aku tidak ingin mereka sadar, Reno. Aku ingin mereka hancur. Perlahan, sama seperti caraku dulu waktu melihat hidupku dimusnahkan dengan tenang oleh orang yang kucintai." Ia memutar kursinya menatap jendela yang menghadap ke laut malam. Ombak berdebur keras seolah ikut menyimpan amarahnya. "Dan malam ini," bisiknya, "luka mereka baru saja mulai." Raka tak pernah menyangka hidupnya akan berubah secepat ini. Dulu, ia merasa seperti pemenang, punya istri cantik, pekerjaan mapan, dan kekasih gelap yang selalu memujinya. Tapi kini, setiap pagi yang ia jalani terasa seperti hukuman. Surat dari perusahaan asuransi datang kembali, ditolak. Tak ada jenazah, tak ada klaim. Ia mulai kehilangan arah. Sejak hilangnya Naila, semua orang menatapnya dengan curiga. Polisi mulai sering datang, bertanya tentang kronologi, tentang hubungan rumah tangganya. Raka berusaha tenang, tapi setiap kali ditanya, keringat dingin selalu menetes di pelipisnya. Ia takut, bukan karena merasa bersalah, tapi karena segalanya tak berjalan seperti rencana. Lalu datang kabar buruk lain. Proyek besar yang ia tangani di perusahaan tiba-tiba dibatalkan. Investor utama menarik diri tanpa alasan jelas. Dan anehnya, tak lama setelah itu muncul seseorang bernama Reno yang membeli sebagian saham perusahaan tempat Raka bekerja.
Dalam beberapa minggu, arah manajemen berubah total. Orang-orang lama mulai dikeluarkan satu persatu. Awalnya Raka tidak merasa terancam. Ia yakin posisinya aman karena sudah lama bekerja di sana. Tapi perlahan situasi berubah. Setiap laporan yang ia buat tiba-tiba dianggap bermasalah. Beberapa kesalahan kecil yang dulu tak berarti kini dibesar-besarkan. Ia bahkan dituduh menyalahgunakan dana operasional padahal semua dokumen sudah jelas. Suatu siang saat Raka dipanggil ke ruang direktur baru, Reno duduk di balik meja dengan wajah tenang. "Maaf Pak Raka," ucap Reno dengan nada datar. "Kami memutuskan untuk mengakhiri kerjasama. Ada temuan administrasi yang tidak bisa kami abaikan." Raka tertegun. "Temuan? Apa maksudnya? Semua laporan saya sesuai prosedur." Reno hanya tersenyum tipis. "Mungkin memang begitu menurut Anda, tapi hasil audit berkata lain." Surat pemecatan disodorkan ke mejanya. Dunia Raka runtuh seketika. Ia berusaha melawan, mengancam akan menggugat, tapi semua bukti sudah disiapkan rapi. Ia bahkan tidak tahu dari mana asal dokumen yang menjeratkannya. Di rumah, Tania yang dulu begitu manja dan sering menuntut mulai menunjukkan sisi aslinya. Ia tak lagi memeluk Raka dengan manja, melainkan menatapnya dingin. "Kau bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaanmu, Raka," katanya dengan nada jijik. "Aku tidak mau hidup susah bersamamu." Raka mencoba menjelaskan, tapi Tania sudah berkemas. Hanya butuh waktu semalam dan perempuan itu pergi membawa perhiasan, uang tabungan, dan meninggalkan Raka sendirian di rumah kontrakan yang sepi. Hari-hari berikutnya, Raka mulai kehilangan arah. Ia mendatangi teman-temannya di kantor lama, tapi tak satu pun yang mau menemuinya. Ada yang bahkan berpura-pura tidak kenal. Nama Raka mulai tersebar sebagai mantan karyawan bermasalah. Namun yang paling membuatnya gila adalah rasa diawasi. Setiap kali ia keluar rumah, seolah ada mata yang mengikuti. Ia menerima pesan anonim, tanpa nama, tanpa nomor, hanya kalimat pendek. Sudah terasa bagaimana rasanya kehilangan? Ia gemetar membaca pesan itu. Malam-malamnya menjadi mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara langkah pelan di depan pintu. Pernah suatu kali ia melihat bayangan perempuan berdiri di kejauhan, hanya sebentar, lalu menghilang. Ia berteriak memanggil, tapi tak ada jawaban. Sementara itu di tempat lain, Naila menatap layar laptopnya dengan wajah tenang. Di depannya, berkas laporan keuangan perusahaan Raka terbuka, lengkap dengan data manipulasi yang pernah ia temukan dulu. Sesuatu yang disembunyikan Raka dari pihak manajemen. Semua informasi itu kini sudah ia serahkan ke Reno, tangan kanannya yang ia percayai. Biarkan dia kehilangan segalanya tanpa tahu dari mana asalnya, kata Naila pelan hampir seperti doa. Ia tak perlu muncul. Nama aslinya sudah mati bersama identitas lamanya. Sekarang ia hidup dengan nama baru, wajah baru dan tekad yang dingin. Setiap langkah yang ia rencanakan bukan untuk membunuh Raka, tapi membuatnya merasakan mati perlahan. Bukan darah yang mengalir, tapi kehilangan yang menggigit. Ia tahu, rasa sakit paling dalam bukan saat tubuh dilukai, melainkan saat dunia yang dibangun sendiri hancur di depan mata dan tak bisa disalahkan siapapun. Raka kini duduk di teras rumah dengan rambut berantakan dan wajah pucat. Ia menatap kosong ke depan sambil menggenggam selembar kertas lusuh, surat asuransi yang tak pernah cair. Di atas meja, handphonenya bergetar lagi. Satu pesan masuk. "Kau masih ingat kertas yang pernah kutinggalkan di pintu rumah kita? Kini giliranku menulis akhir dari kisahmu, Raka." Tangannya gemetar. Ia menatap layar lama. Tapi tak ada nama pengirim, hanya nomor acak. Namun entah mengapa ia tahu itu dari Naila. Malam itu hujan turun deras, disertai suara petir yang menggelegar memecahkan ningan. Di rumah lamanya yang kini ia tinggali sendirian, Raka duduk termenung di kursi ruang tamu. Lampu redup berwarna kuning pucat menyinari wajahnya yang semakin tirus dan kusam.
Di atas meja berserakan amplop, surat peringatan bank, dan botol obat penenang yang isinya tinggal setengah. Suara ketukan pelan di pintu membuat Raka tersentak. Ia menoleh dengan mata lelah, menunggu, tapi tak ada suara lagi. Saat ia bangkit perlahan dan membuka pintu, tak ada siapapun di sana. Hanya satu amplop coklat yang diletakkan di depan keset. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan kecil di sudutnya. Untukmu. Raka menatap amplop itu lama. Tangannya bergetar saat ia membukanya. Dari dalamnya jatuh beberapa lembar foto. Foto dirinya bersama Tania di hotel yang dulu menjadi tempat rahasianya berbuat dosa. Foto yang diambil dari sudut jauh, seolah ada seseorang yang mengikuti setiap gerakannya malam itu. Lalu matanya tertumbuk pada selembar kertas putih. Tulisan tangan yang sangat ia kenal dengan gaya huruf melengkung rapi. Tulisan Naila. Di sana tertulis, "Aku hidup dan kau akan tahu rasanya kehilangan segalanya." Raka menjatuhkan kertas itu. Dadanya sesak, napasnya memburu. Dunia di sekitarnya terasa berputar. Ia berusaha menenangkan diri, mencoba berpikir logis, tapi suara di kepalanya terus berbisik, "Itu tulisan Naila, itu Naila." Ia berlari ke jendela, menatap keluar. Jalanan sepi, hanya suara hujan yang menghantam atap seng dan genangan air di aspal. Namun entah kenapa, Raka merasa ada yang menatap dirinya dari kejauhan. Ia meraih telepon rumah, hendak menelpon seseorang, siapapun, tapi tak ada satupun nomor yang bisa ia tekan. Sejak malam itu, hidupnya berubah menjadi labirin ketakutan. Ia mulai mendengar suara langkah kaki di lorong rumah, seperti seseorang berjalan pelan di lantai kayu. Kadang terdengar suara bisikan samar seperti seseorang memanggil namanya di tengah malam. Ia menyalakan semua lampu, tapi bayangan itu tetap ada. Raka mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Ia mengurung diri berhari-hari, tidak makan, tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Naila muncul dengan senyum tenang yang dulu ia rindukan, tapi kini membuat bulu kuduknya berdiri. Pagi harinya, ia mendapati pintu rumah terbuka sedikit, padahal semalam ia yakin sudah menguncinya. Di meja makan ada secangkir kopi hangat, padahal ia tak membuatnya. Di sebelah cangkir itu, lagi-lagi ada selembar kertas kecil bertuliskan, "Kau masih ingat aroma ini, Raka? Ini kopi kesukaanmu." Raka terhuyung mundur. Ia menatap sekeliling, berusaha menemukan siapa pelakunya. Ia berteriak, suaranya menggema di dalam rumah yang kosong. "Siapa kau? Tunjukkan dirimu." Tapi yang menjawab hanyalah suara angin dan hujan yang mengguyur lebih deras. Ketakutannya berubah menjadi obsesi. Ia mulai mencari keberadaan Naila, membuka kembali file lama, menghubungi semua orang yang pernah mengenalnya. Namun hasilnya nihil. Naila seperti hilang dari dunia, tapi bayangannya justru semakin dekat. Setiap kali Raka membuka email, selalu ada pesan baru tanpa pengirim yang jelas. Isinya hanya satu kalimat, diulang setiap kali. "Aku hidup." Hari-hari Raka diisi dengan paranoia. Ia mulai kehilangan percaya pada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri. Ia tak tahu apakah semua ini nyata atau hanya halusinasi karena rasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu semakin menjeratnya, menekan dari dalam dada seperti beban yang tak bisa diangkat. Suatu malam, Raka bangun karena mendengar suara ketukan lembut di jendela. Ia berjalan perlahan, membuka tirai dan jantungnya hampir berhenti. Di luar, di bawah cahaya lampu jalan yang termaram, berdiri seorang perempuan dengan jas hujan panjang, wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan. Raka menatapnya tak berkedip. Perempuan itu menatap balik, tak bergerak lalu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke arah Raka. Tubuh Raka bergemetar hebat. Ia mundur, terjatuh, dan saat yang menoleh lagi ke jendela, perempuan itu sudah menghilang.
Ia memegang kepalanya, berteriak histeris, "Berhenti, jangan ganggu aku lagi. Aku sudah menyesal, Naila." Teriakannya memecah keheningan malam, tapi tak ada yang mendengar. Di luar, hujan masih turun deras, membawa suara-suara samar yang hanya bisa didengar oleh mereka yang tenggelam dalam penyesalan paling dalam. Dan di meja, surat dengan tanganisan Naila itu masih tergeletak. Basah oleh air hujan yang menetes dari atap, tinta hitamnya mulai memudar. Tapi kata-kata itu tetap terbaca jelas. Aku hidup. 1 minggu sudah berlalu sejak surat itu tiba di rumah lamanya. Namun bagi Raka, waktu seperti berhenti. Ia hidup dalam ketakutan yang tak bertepi di dalam rumah yang kini lebih mirip penjara daripada tempat berlindung. Setiap sudut ruangan seolah menyimpan mata yang mengawasinya, setiap bayangan menampakkan wajah Naila di sana. Kopi yang dulu selalu ia nikmati, kini berubah pahit. Makanan di atas meja sering basi karena ia tak punya nafsu makan. Ia jarang tidur, hanya duduk di kursi ruang tamu menatap jendela dengan mata kosong, menunggu sesuatu, entah kedatangan atau hukuman. Telepon rumahnya berdering beberapa kali setiap malam, tapi setiap kali ia angkat tak ada suara di seberang sana. Hanya desis lembut, seperti napas seseorang yang sengaja didekatkan ke ujung telepon. Di luar rumah, angin berembus membawa aroma tanah basah. Raka merapatkan selimut di bahunya, tapi tubuhnya tetap menggigil. Ia mencoba menyalakan televisi, namun yang muncul hanyalah layar bergaris, berdesis, seolah gangguan sinyal. Di sela-sela suara statis itu, terdengar bisikan samar. "Kau masih mengingatku, Raka?" Ia terlonjak, mematikan televisi, lalu menatap sekeliling dengan panik. Tidak ada siapapun. Tapi jantungnya berdetak terlalu cepat, seolah tubuhnya tahu bahwa sesuatu atau seseorang tengah mendekat. Hari-hari berikutnya, ketakutan itu menjelma menjadi kegilaan. Raka mulai menulis nama Naila di dinding kamar, di kaca kamar mandi, bahkan di meja makan. Ia berbisik sendiri, seperti orang yang berbicara pada bayangan. Kadang ia tertawa pelan, kadang menangis seperti anak kecil yang menyesal. Sementara itu, di sebuah apartemen kecil di kota lain, Naila duduk di depan laptop. Wajahnya tampak tenang, tapi sorot matanya dingin dan dalam. Ia memantau layar berisi beberapa berkas dan rekaman yang bersimpan rapi. Bukti tentang kebohongan, pengkhianatan, dan rencana keji yang pernah disusun suaminya sendiri. Di meja kerjanya ada foto lama pernikahan mereka. Di foto itu Raka tersenyum lebar, sementara Naila tampak malu-malu menunduk. Kini foto itu penuh golesan tinta hitam di sisi wajah Raka. Dan di sudutnya ada jeritan tangan Naila. Akhirnya, kau rasanya kehilangan. Reno datang sore itu membawa 2 cangkir teh hangat. Ia menatap Naila dengan sorot mata khawatir. "Kau yakin masih ingin melanjutkan ini?" tanyanya hati-hati. Naila menatap layar laptopnya yang menampilkan rekaman CCTV dari rumah lama Raka. Hasil dari alat kecil yang ia pasang diam-diam sebelum benar-benar pergi. Di layar itu terlihat Raka duduk di lantai, berbicara sendiri, wajahnya kacau. "Dia masih hidup, Reno, tapi di dalam kepalanya mungkin sudah tidak," jawab Naila pelan. Nadanya datar, tanpa dendam, tanpa senyum. "Balas dendam ini sudah berjalan terlalu jauh. Kau sudah membuatnya kehilangan sedangannya. Apa kau ingin dia hancur atau hilang selamanya?" Pertanyaan itu menggantung lama di udara. Naila menatap kosong ke arah jendela, ke langit yang mulai berwarna ungu senja. Di luar, burung-burung kembali ke sarangnya. Tapi pikirannya justru berkelana ke masa lalu. Saat Raka pertama kali memegang tangannya. Saat ia percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan semua luka. Sebuah air mata jatuh di pipinya, tapi segera ia usap dengan cepat. "Aku tidak ingin dia mati," katanya akhirnya lirih. "Aku hanya ingin dia tahu bagaimana rasanya hidup tanpa jiwa." Reno tidak menjawab. Ia hanya menatapnya lama kemudian beranjak meninggalkan Naila sendirian dalam ruang itu. Malam mulai turun menyelimuti kota dengan cahaya lampu jenda. Naila membuka jendela membiarkan angin malam masuk dan menerpa wajahnya. Di kejauhan suara azan Isya terdengar sayup-sayup, seolah menjadi pengingat bahwa semua manusia pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban, entah atas dosa, entah atas balas dendam. Sementara itu di rumahnya yang gelap, Raka duduk di kursi dengan mata kosong. Di depannya sebuah bingkai foto pernikahan Naila dan istrinya masih berdiri. Ia mengangkatnya perlahan, menatap dalam-dalam, dan berbisik lemah. "Maafkan aku Naila, aku ingin memperbaikinya." Namun tak lama kemudian, listrik padam, rumah tenggelam dalam gelap.
Dari arah pintu, terdengar ketukan pelan, 3 kali dengan jeda panjang di antara tiap ketukan. Raga menahan nafas. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Ia berdiri perlahan, berjalan mendekat. Tangannya gemetar ketika memutar gagang pintu. Begitu pintu terbuka, hanya ada kertas kecil yang jatuh ke lantai tertiup angin malam. Kertas itu sederhana, dengan tulisan tangan yang ia kenal sangat baik. 1 kalimat pendek, tapi cukup untuk membuat darahnya berhenti sejenak. 1 minggu sudah berlalu, Raga. Apakah sudah siap? Rumah itu kembali sunyi. Tak ada angin, tak ada suara. Hanya jantung Raga yang berdetak cepat dan tatapan kosongnya yang terpaku pada kertas itu. Seolah di balik setiap hurufnya, tersimpan kehadiran seseorang yang tak pernah benar-benar pergi. Hujan turun deras malam itu, membasahi halaman rumah yang dulu menjadi tempat penuh kenangan bagi Naila dan Raka. Di dalam rumah, lampu hanya menyala redup. Udara dingin menusuk sampai ke tulang, membuat suasana semakin mencekam. Raka duduk di lantai ruang tamu, tubuhnya gemetar, mata cekung, dan jari-jarinya menggenggam erat selembar kertas yang seminggu lalu ia temukan di depan pintu. Kertas dengan tulisan tangan Naila, tulisan yang kini menghantui pikirannya lebih dari apapun. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Tapi saat diperiksa, tak ada siapapun. Kadang ia mencium aroma parfum bunga melati, aroma yang dulu selalu digunakan Naila, menguar di udara tanpa asal. Ia mencoba tidur, namun setiap kali memejamkan mata, wajah Naila muncul dalam mimpi. Tersenyum, tapi tatapannya dingin. Pagi berikutnya, sebuah amplop dikirim ke rumahnya. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya ada berkas-berkas yang mengguncang batinnya, salinan transfer dana yang dulu ia rahasiakan, bukti rencana asuransi, serta rekaman suara percakapannya dengan Tania di hotel. Semuanya tertata rapi dengan satu catatan pendek. Semua yang kau rencanakan untuk kematianku kini menjadi saksi hidup tentang kematian hatimu. Raka tertegun. Tubuhnya lemas. Ia tahu permainan ini belum selesai. Naila masih hidup, entah di mana. Dan kini ia sedang menuai apa yang ia tanam. Ia mencoba mencari Tania, tapi wanita itu sudah menghilang, membawa sebagian uang yang tersisa. Semua orang menjauhinya. Rekan bisnis memutus kerjasama. Tetangga memandangnya sinis. Bahkan keluarganya sendiri tak mau menemuinya lagi. Sementara itu, jauh di sebuah kota kecil di tepi laut, Naila berdiri di depan makam tanpa nama. Ia menari setangkai bunga putih di atasnya. Di batu nisan itu tertulis nama samaran yang dulu ia gunakan selama bersembunyi. Ia menatapnya lama, bukan dengan kesedihan, tapi dengan ketenangan. Reno berdiri di sampingnya, memayungi dari hujan. "Jadi, kau benar-benar ingin mengakhiri semuanya di sini?" tanyanya pelan. Naila senyum samar. "Sudah berakhir, sejak hari aku menulis surat itu di pintu hotel. Yang kulakukan setelahnya hanya menunggu dia sadar bahwa hidup tanpa hati jauh lebih menyakitkan daripada mati." Ia menatap laut yang berdebur lembut di kejauhan. "Dulu aku berpikir cinta bisa mengubah segalanya. Tapi ternyata cinta tanpa kesetiaan hanya melahirkan luka. Sekarang aku tahu, kadang pergi bukan berarti kalah. Pergi adalah satu-satunya cara untuk bertahan." Reno terdiam. Ia tahu di balik tenang wajah Naila masih ada luka yang dalam. Tapi ia juga tahu Naila bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Ia telah lahir kembali bukan dari rahim cinta, tapi dari bara pengkhianatan yang ia padamkan sendiri. Beberapa bulan kemudian, Raka ditemukan oleh polisi di rumah lamanya dalam keadaan linglung. Ia tak lagi mengenali siapapun. Di tangannya masih tergenggam foto pernikahannya dengan Naila yang sudah lusuh dan basah air mata. Ia sering duduk di sudut kamar, berbicara sendiri, mengatakan bahwa istrinya masih hidup dan akan datang menjemputnya. Orang-orang menyebutnya gila, tapi bagi Naila, ia tidak bermaksud membuatnya gila. Ia hanya ingin Raka merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa ia beli dengan uang, ketulusan. Waktu berlalu. Naila kini hidup dengan identitas baru, menjalankan bisnis kecil di tepi pantai. Hidupnya sederhana tapi penuh kedamaian. Ia sering menulis di buku catatannya setiap sore, seolah berbicara dengan dirinya di masa lalu. Di halaman terakhir buku itu,
tertulis kalimat yang menjadi pesan penutup hidupnya yang baru. Aku tidak membalas dengan darah, karena itu akan membuat Usama seperti mereka. Aku membalas dengan diam dan membiarkan waktu menjadi saksi bahwa luka bisa berubah menjadi kekuatan. Hidup bukan tentang siapa yang kalah atau menang, tapi siapa yang mampu tetap berdiri meski hatinya pernah hancur. Ia menutup bukunya perlahan, menatap langit senja yang mulai jingga. Angin laut berembus lembut membawa suara debur ombak dan rasa lega yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di kejauhan, seolah terdengar bisikan lembut, suara dirinya sendiri yang berkata, "Aku sudah hidup, Raka, tapi tidak lagi untukmu." Dan sore itu, di bawah langit yang berwarna keemasan, Naila berjalan menjauhi masa lalunya untuk terakhir kalinya. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, hanya kedamaian yang lahir dari luka yang telah ia maafkan, bukan untuk Raka, tapi untuk dirinya sendiri. Dari kisah Naila ini, kita belajar bahwa cinta sejati bukan hanya soal bertahan, tetapi juga tentang keberanian untuk melepaskan. Bahwa kadang membiarkan seseorang tenggelam dalam akibat perbuatannya sendiri jauh lebih bijak daripada membalas dengan tangan kita sendiri. Dan bahwa perempuan yang pernah hancur, jika ia memilih untuk bangkit, akan menjadi kekuatan yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh kebencian sebesar apapun.